Saya mengikuti program dari Kemendikbud. Kebetulan saya mengikuti kampus mengajar. Saya waktu itu angkatan 2, kampus mengajar angkatan 2 dan studi independen. Dan dari situ kita sebagai mahasiswa dapat feedback, yaitu uang kuliah dan uang saku kebetulan. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Eksmin Manjaila di podcast Bahasa Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu beasiswa BRIN. Nah, di samping saya di sini ada Kak Widya, nanti dia akan nge-share apa sih itu beasiswa BRIN dan bagaimana sih persyaratan-persyaratan dan pengajuan beasiswa BRIN tersebut. Nah, sebelum itu mungkin Sobat Mutiara pada pertanyaan siapa sih Kak Widya yang sedang duduk di samping saya kan nggak perkenalkan diri. Halo Sobat Mutiara, nama saya Widya Ningrum dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sari Mutiara Indonesia. Iya, jadi saya di sini sebagai salah satu penerima beasiswa BRIN tahun 2023. Oke, jadi salah satu penerima beasiswa BRIN. Iya, Tadi juga saya udah mulai asik juga nih sama Kak Priska. Mungkin udah satu kelas ya sama Kak Priska. Iya. Nah, mungkin menurut Kakak nih, saya tahu Kakak apa sih beasiswa BRIN itu, Kak? Baik, BRIN itu merupakan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, jadi beasiswa BRIN ini terdapat beberapa beasiswa lagi Mas di dalamnya. Salah satunya ini adalah beasiswa namanya Barista yang kami daftar sekarang, yang kami terima. Barista ini merupakan bantuan riset bagi talenta riset dan inovasi. Jadi untuk barista ini diperuntukkan bagi mahasiswa S1 semester akhir gitu Mas, yang beasiswa barista ini mengcover biaya pendidikan atau UKT selama 2 semester dan biaya riset untuk tugas akhir skripsi kita gitu Mas. Jadi untuk biaya UKT sama untuk desain untuk mau penelitiannya. Iya Mas, benar. Oke. Kalau menurut Kakak ini kan beasiswa BRIN ini kan pasti ada persyaratan untuk mendaftar nih. Iya benar. Apa sih persyaratan itu Kak yang memang Kakak rasa sulit kali dan memang ada juga yang mudah, persyaratannya itu gimana sih Kak? Untuk persyaratan yang rumit sejauh ini nggak ada ya Mas, karena benar-benar semua berkas dibantu banget sama pihak kampus, di cover kita dapat dukungan penuh untuk mengurus semua berkasnya. Dan untuk persyaratannya itu seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa mahasiswa semester akhir yang ingin menyelesaikan studinya, yaitu yang punya proposal penelitian untuk tugas akhir dan direkomendasikan melalui kampus gitu, direkomendasikan universitas gitu Mas. Nah, jadi kan Kakak semester akhir nih. Iya Mas. Jadi kalau dibilang beasiswa BRIN ini Kakak dapat infonya itu dari sosmed atau enggak Kakak nyari sendiri atau memang ada yang ngasih kayak dari prodi ngasih info ke orang Kakak? Iya Mas, jadi kami dapat informasi tentang barista ini dari prodi Mas. Jadi nama saya khususnya diusulkan dari prodi untuk menjadi salah satu calon penerima beasiswa BRIN ini Mas. Gitu. Kira-kira persiapannya berapa lama sih Kak untuk nyiapin? Untuk persiapan berkasnya itu tidak lama ya, sekitar 3 hari, karena yang seperti saya bilang tadi, kampus benar-benar memberikan dukungan penuh untuk kita mengajukan berkas beasiswa kita ini Mas. Jadi benar-benar gampang deh, mudah banget gitu. Oke. Jadi perlu merekomendasikan orang Kakak ini untuk mendapat beasiswa. Benar. Jadi Kakak ini kan beasiswa BRIN nih. Jadi kan sebelumnya Kakak dapat beasiswa juga nggak sih sebelumnya? Kalau untuk beasiswa sebelumnya belum pernah, tapi saya selama kuliah dari semester 1 sampai semester 8 saya mengikuti program dari Kemendikbud. Kebetulan saya mengikuti kampus mengajar. Saya waktu itu angkatan 2, kampus mengajar angkatan 2 dan studi independen, dan dari situ kita
sebagai mahasiswa dapat feedback yaitu uang kuliah dan uang saku kebetulan. Tapi kalau untuk beasiswa dari yang lain belum ada Mas, baru dari BRIN ini saya dapat. Berarti kakak kemarin dari perjalanan kuliah itu kakak ikut kampus mengajar batch kedua sama Iya, studi benar. independen. Nah, Iya Mas. aku agak tertarik dari cerita kakak bahwa selain mendapatkan beasiswa dari BRIN, kakak juga mengikuti program dari pemerintah. Kemarin kakak kampus mengajar di sekolah mana ya kira-kira? Di SDS Nahdlatul Ulama dekat Gaparta Ujung kebetulan Di dekat. Medan juga ya? Iya di Medan juga. Kalau kakak asal Medan ya? Asal Medan. Oh berarti dekat ya? Dekat dari Oke. rumah, wah jauhan Nah, deh. itu kan kalau dibilang kampus mengajar, setahu saya bahwa kita ngajar anak-anak yang di sana tuh. Jadi kalau dibilang tertinggal lah untuk sekolah dasar tersebut. Nah kalau untuk studi independen tersebut kak, orang kakak itu ngapain sih? Studi independen yang saya pilih ini kebetulan data science Mas. Data Jadi ngoding, kebetulan lari ya dari jalur saya. Saya kan Oke. program studi Kesmas, terus saya ngambil studi independen data science gitu, jauh banget sebenarnya. Jadi benar-benar selama ngikutin studi independen ini kita belajar dari awal banget gitu, basicnya gitu, tentang Python gitu-gitu Mas. Oke. Kalau kakak itu lari dari jurusan nih. Benar. Untuk sistemnya sendiri itu gimana sih kak? Apakah tetap di stay di Medan atau gimana sih? Ya, kebetulan kemarin itu kan COVID Mas. Jadi selama program berlangsung itu full daring semua. Daring semua. Jadi pembelajaran juga daring semua. Daring semua, tidak ada yang misalkan 3 bulan daring, 3 bulan luring, tidak. Kami full selama 1 semester daring gitu Mas. Oke, cara kakak untuk misalnya kan kakak biasanya kesehatan nih, kesehatan masyarakat. Nah, cara kakak untuk menyesuaikan nih, kalau ini data science ya, ngoding itu gimana sih kak? Setelah terus habis itu selesai nih studi independen. Nah, apakah itu masih diterapkan kak? Setelah kakak mendapatkan kalau bilang pengetahuan atau memang materi-materi dari studi independen tersebut? Jadi kebetulan saya itu belajar dasar banget. Kita belajar, saya punya teman satu tim di data science ini yang emang lari juga dari jurusannya. Dia itu jurusan sejarah ya. Jadi kita belajar bareng setiap malam itu kita ada kelas khusus emang dari studi independennya ini, dari data science-nya ini untuk belajar itu. Meeting namanya. Terus udah gitu dari sinilah dari kita belajar mandiri dan dapat arahan dari mentor. Kita jadi lumayan paham lah gitu Mas tentang data science ini gitu. Oke. Kalau menurut saya sih kak gini, saya kan kak 2 semester nih. Kalau dibilang kampus mengajar satu semester, semester 5. terus mengikuti studi independen itu 1 semester, berarti 2 semester. Iya. Ada nggak sih kayak kakak bilang, aku tertinggal nih pas masuk lagi di S1 kesehatan masyarakat, ada nggak sih ngerasa kayak gitu? Untuk itu ya Mas, kebetulan karena di waktu kampus mengajar ini kita kan waktu itu lagi COVID Mas, jadi nggak full, sekolah tidak full ya. Jadi dari jam 8 sampai siang, setelah makan siang itu udah balik ke rumah. Jadi selebihnya waktu dipergunakan untuk belajar mengikuti yang tertinggalan dari kampus itu Mas gitu. Kalau untuk yang studi independen sama karena kuliahnya dari pihak startup kampusnya itu malam, jadi di paginya kita bisa menyesuaikan, bisa mengikutilah gitu yang tertinggal di jurusan kita di. Oke. Jadi kalau dibilang kakak memang dari awal nggak ada, kalau dibilang nggak dapat beasiswa ya? Tidak Mas, tapi mengikuti kegiatan program dari pemerintah, misalnya kampus mengajar, studi independen, dan sekarang mendapatkan beasiswa BRIN salah satunya ya. Nah, berapa sih kak biaya yang didapatkan di beasiswa BRIN? Apakah sama dengan yang kakak dapatkan pas kampus mengajar sama studi independen atau beda nih? Beda Mas, kalau untuk dia kampus mengajar dia kan dapat uang saku per bulan selama 5 bulan. Kalau untuk BRIN ini dia dapat uang kuliah dan biaya riset, dana riset gitu. Kalau untuk dana risetnya boleh kita sebutkan nominalnya. Boleh. Kalau untuk nominalnya ini tergantung sama biaya UKT kita di prodi kita.
Kalau saya pribadi uang kuliahnya kan 3,6 Mas. Jadi kita dapat dapat pembiayaan dalam 2 semester ini. Jadi 3,6 kali 2 berarti 7,2 Mas untuk uang kuliahnya. Sedangkan untuk biaya untuk penelitiannya itu 3 juta dapatnya. Tapi itu di akhir setelah kita upload output luaran skripsi kita Mas gitu. Dan itu dia info terbaru tentang beasiswa BRIN. Mana tahu nih ada sobat Mutiara yang pengen daftar gitu atau tertarik dengan beasiswa ini. Jadi kalau misalkan kita keterima lolos di tahun 2023 untuk upload outputnya itu atau upload penelitian kita itu di tahun 2024 Mas, karena dia kan di cover 2 semester yang artinya itu 2 tahun setahun ya Mas. Jadi kalau misalkan keterima 2023 dia uploadnya itu di 2024 gitu dia. Berarti bisa 1 tahun. Sekalipun misalkan nih kan kami mahasiswa Sari Mutiara yang keterima di tahun 2023 itu kan upload berkasnya mengajukannya di 2022 akhir ya. Nah, baru dapat notifikasi keterimanya itu di bulan Maret ya 2023. Nah, hitungannya tetap kami bakal bisa upload luaran dan pencairan dana untuk penelitian itu di 2024 Maret 2024 gitu dia. Masih ada waktu ya? Masih banyak waktu. Nah, oke. Jadi kan aku udah jelasin nih apa sih, gimana sih feedback yang dapat beasiswa BRIN. Nah, tadi kakak jelasin bahwa kami itu direkomendasikan oleh Prodi. Iya Mas, benar. Nah, kalau kenapa sih apakah kakak mengikuti, kalau dibilang termasuk mahasiswa aktif atau mengikuti berbagai kegiatan, khususnya kalau dibilang unit kegiatan mahasiswa atau UKM di kampus, atau memang kakak udah pernah mengikuti lomba kah di luar tuh, gimana ini kira-kira? Untuk masuk kategori itu biar kita nama kita diusulkan dari Prodi itu sebenarnya syarat utamanya ini sepertinya yang IPK-nya tertinggi Mas. Nah, kebetulan saya memang tidak ikut organisasi di dalam kampus gitu, tidak ikut aktif. Cuman yang seperti saya bilang, saya selalu berusaha untuk mengikuti program di luar kampus Mas, seperti itu. Dan kita di dalam kelas juga harus ikut aktif Mas. Jadi dosen kan juga menilai Mas. Dari situ kita dapat nilai yang bagus, jadi IP-nya ke-up gitu Mas. Berarti bukan hanya di dalam organisasi kita aja aktif, tapi di akademik juga ya? Iya benar Mas. Nah mungkin terakhir nih Kak, benar nggak sih kakak kasih pesan ke teman-teman yang sering menonton, yang mau dapat beasiswa, dan memang yang lagi nyari-nyari nih dan butuh sangat-sangat beasiswa, ya enggak? Pesan saya untuk Sobat Mutiara, khususnya pada adik tingkat yang tertarik dengan beasiswa barista ini, pesan saya kalian ini coba untuk semangat lagi belajar agar IPK kalian terus ke-up dan nama kalian bisa direkomendasikan oleh Prodi untuk diusulkan menjadi salah satu penerima beasiswa BRIN selanjutnya. Itu aja. Oke. Makasih Kak untuk pesan-pesannya Kak Widya, dan terima kasih ya waktunya telah diluangkan untuk sharing-sharing ke saya dan juga ke teman-teman yang sedang menonton. Nah, jadi Sobat Mutiara, yang saya dapat dari Kak Widya ini mungkin bukan hanya di organisasi aja kita aktif, tapi di bagian akademik juga kita harus aktif. Nah, dan tadi Kak Widya tadi menjelaskan bahwa dari semester itu nggak dapat beasiswa, tapi dia mengikuti program pemerintah. Itu ya kampus Bangladesh dan studi independen. Alhamdulillah juga itu ininya adalah income. Nah, jadi mungkin sangat terinspirasi juga buat teman-teman yang sedang menonton. Jadi sampai di sini aja ngulik-ngulik kita bersama Kak Widya. Saya Eksen Manjaya pamit. Sampai jumpa di podcast Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Sampai jumpa.